Sahabat, dalam ilmu hukum ada peribahasa yang menyatakan jika dua ahli hukum berjumpa, maka akan ada 3 pendapat. Padahal aturan hukum itu sudah dibuat sedemikian ketatnya dengan interpretasi yang diupayakan tunggal saja, tapi toh tetap ada lubang-lubang di sana, tetap ada ruang di sana yang bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda. Sehingga dua ahli hukum bisa berujung kepada 3 pendapat. Apalagi soal sejarah. Apalagi sejarah yang sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kita tahu dokumen-dokumennya tidaklah selengkap seperti ilmu hukum di masa kini. Dengan sendirinya lubang-lubang yang menganga, dengan sendirinya ruangan-ruangan yang ada bisa menghasilkan begitu banyak interpretasi. Sehingga jika dua sejarawan berjumpa, sangat mungkin akan ada 10 pendapat. Jika ahli hukum hanya ada 3 pendapat, tapi jika sejarawan bisa jadi menghasilkan 10 pendapat. Itulah mindset yang sudah datang di pikiran saya ketika saya membaca buku Mun'im Siri yang sangat bagus ini. Judulnya Rekonstruksi Islam Historis. Ini pergumulan kesarjanaan Mutakhir, sebuah buku yang mencoba menelaah historisitas sisi sejarah di awal kelahiran Islam. Langsung tadi itu framework bahwa jika sejarawan berjumpa akan ada begitu banyak pandangan, dan itu pula yang akan kita explore di bukunya Mun'im ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa data yang sudah saya baca sebelum saya membaca buku Mun'im ini. Dan ini berhubungan dengan buku Mun'im. Ini pertama karya dari Daniel Alan Brubaker. Ini judul bukunya, Correction in Early Quran Manuscript. Ini buku yang sangat kontroversial. Di buku ini, Daniel Brubaker, ia meneliti di manakah gerangan dokumen-dokumen Quran paling tua yang masih ada. Ia ingin mencari itu. Maka ia dapatilah itu beberapa Quran manuskripnya yang paling tua, yang ada di berbagai library, di berbagai negara, mulai dari di Inggris, di Prancis, hingga juga di Kuwait. Dan ia meneliti kira-kira 10.000 halaman. Dalam buku itu, apalagi dalam video-videonya, itu manuskrip Quran itu ia foto. Dan ketika ia analisa, ia tunjukkan foto-fotonya itu. Dan dikasih lihat di sana betapa dalam manuskrip Quran awal itu yang paling tua yang bisa ditemukan, terjadi begitu banyak variasi yang satu dan lainnya. Bahkan juga ada beberapa koreksi di sana, ada yang dihapus, ada yang ditambahkan kata baru, ada yang diedit saja, ada yang dihapus plus ditambahkan. Begitu banyak koreksi yang terjadi dalam manuskrip awal Quran. Dan ia kemudian juga membandingkannya dengan Quran yang sudah diseragamkan dalam pertemuan Kairo 1924. Dari riset Daniel Brubaker ini kita memahami bahwa Quran yang kita pegang sekarang ini bukanlah Quran yang kita dapatkan dari kodifikasi atau unifikasi di era Khalifah Utsman di abad ke-7 sana. Karena setelah abad ke-7 itu yang ditemui oleh Daniel Brubaker, naskah-naskah Quran abad 7 sampai 10 masih begitu beragamnya.
dan itu masing-masing dipegang oleh berbagai komunitas yang berbeda. Yang sampai ke tangan kita adalah hasil dari perjumpaan ulama di Kairo 1924. Itu data pertama mengenai sumber-sumber Islam yang otentik, yang kuat, apalagi jika bukan Quran. Kedua, ini hasil riset yang dimuat di berbagai koran. Saya sebut satu saja, ini dari New York Times. Ini dari New York Times yang mengatakan bahwa studi arkeologi menyatakan di Desert Sinai, di Bukit Sinai sana, di Ladang Sinai sana, yang selama ini kita dengar sebagai kisah Eksodus Nabi Musa, dikatakan bahwa tak ada jejak Nabi Musa di sana. Berkali-kali sudah dilakukan tracing oleh antropologis, arkeologis, ya. Tidak ditemukan jejak Nabi Musa di sana, tidak ditemukan misalnya apakah bekas-bekas tenda atau tempat-tempat makanan di sana, ya. Dan juga kedua, sama juga dari New York Times yang mengatakan menelusuri mengenai apakah terbelahnya Laut Merah itu di era Nabi Musa itu benar-benar terjadi dalam sejarah, dan arkeologis mengatakan tidak terjadi. Dari studi ini, arkeologis menyimpulkan Nabi Musa itu bukanlah tokoh historis, tapi ia narasi yang diperlukan dalam kitab suci dalam rangka moral teaching. Bukan tokoh sejarah, tapi tokoh moral yang dihadirkan dalam kitab suci. Itu data kedua, ya. Data ketiga dari buku Mun'im sendiri, saya baca beberapa bab buku Mun'im ini, terutama di bab ke-8, ya. Ini judulnya, kebanyakan atau tidak di sini, ini mencari Muhammad yang historis, ya. Satu program untuk mencoba menelusuri kehidupan Nabi Muhammad seperti apa adanya, dan ia sampai pada situasi mengatakan bahwa buku yang paling awal tentang Nabi Muhammad ditulis oleh Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham ini hidupnya 200 tahun setelah Nabi Muhammad. Jadi buku yang paling awal tentang Nabi Muhammad ditulis oleh seorang akademisi yang hidupnya 200 tahun sebelum Nabi Muhammad. Seberapa akurat ia bisa menulis sirah ini, ya. Apalagi dikatakan di sini Ibnu Hisham pun menulis berdasarkan buku yang ia edit dari tokoh yang lain, yang di sini ia sebut sebagai satu pola yang ia edit untuk lebih menunjukkan citra Nabi yang maksum. Jadi dari buku yang ia jadikan sumber itu, tidak semuanya ia ambil, ia konstruksikan, tapi ia edit. Ini juga menggambarkan betapa sumber Islam yang lain, ya, di samping Quran, tapi sirah Nabi juga sumber yang tetap bisa dipersoalkan seberapa dia akurat. Nah, 3 inilah sebagai contoh saja untuk masuk ke bukunya Mun'im, ini rekonstruksi Islam historik. Kalau kita lihat memang buku ini ia adalah bagian dari gerakan yang lebih besar, ya, yang kita kenal dengan nama gerakan revisionis, atau di sini disebut Revisionist School of Islamic Studies. Ini gerakan yang muncul di tahun 70-an yang dibawa oleh bapaknya ini, bapak intelektualnya bernama John Wansbrough, dan diteruskan oleh para muridnya Patricia Crone, Michael Cook, dan lain sebagainya.
Bisa kita katakan Mun'im Siri ini adalah akademisi cabang Indonesianya, atau secara kelakar kita katakan saja Mun'im Siri ini misionarisnya yang membawa gagasan revisionis Islam ke Indonesia. Nah, dalam studi-studi awal ini memang gerakan ini mencoba kembali mengkonstruksikan sejarah awal Islam, namun tidak dengan dokumen-dokumen dan sumber-sumber Islam. Mereka meragukan sumber-sumber ini akurasinya sebagai sumber untuk menggambarkan sejarah. Karena banyak sumber-sumber yang ada, ini lebih sejarah iman, yaitu dokumen yang dibuat dalam rangka dakwah agama, sehingga akurasinya ia persoalkan. Lalu gerakan ini mencoba mencari sumber-sumber yang lain dalam mereka mengkonstruksikan pandangan awal Islam itu, termasuk adalah penemuan-penemuan arkeologi. Ada beberapa temuannya yang juga disinggung di buku Mun'im ini yang memang kontroversial. Misalnya ia mengatakan bahwa Islam itu tidaklah lahir dari suasana jahiliyah, dari peradaban yang terkebelakang, tapi ia lahir justru di pusat kota di mana ajaran Kristen dan Yahudi sudah tumbuh mekar di sana. Dan Islam merupakan wacana agama yang lahir dalam suasana ketika ajaran agama Yahudi dan Kristen cukup dikenal. Itu satu temuannya. Temuan lain yang juga kontroversial, ia mengatakan bahwa awal Islam itu bukan di Mekah, karena dianggap Mekah saat itu di abad-abad ke-7, ke-6 itu bukanlah tempat yang kokoh untuk hadirnya agama modern seperti Islam di era itu. Dan mereka mengatakan sangat mungkin Islam itu lahirnya di Petra, di Jordania. Juga bukti-bukti mereka berikan di sini. Ya. Temuan lain yang juga kontroversial, mereka mengatakan tentang figur yang cukup besar perannya, yaitu Malik bin Marwan. Ini khalifah yang hidup di abad ke-7. Ya. Malik bin Marwan ini mempunyai peran seperti halnya Paul di agama Kristen, yang Paul juga ikut mengkonstruksikan agama Kristen. Juga di sini digambarkan Malik bin Marwan juga ikut mengkonstruksikan agama Islam, sehingga dialah yang dianggap bertanggung jawab membuat satu narasi pemahaman Islam yang sampai pada kita hari ini. Masalahnya, benarkah studi-studi ini? Seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita masuk ke dalam sejarah, begitu banyak lubang dan ruangan yang tersedia, beda dokumen bisa beda hasilnya, beda metodologi bisa beda pula hasilnya, beda perspektif bisa beda pula hasilnya. Tapi kita sangat mengapresiasi satu upaya rekonstruksi pemahaman agama dari kalangan ini. Nah, sekarang beberapa catatan kita untuk buku Mun'im dan juga bagi gerakan revisionisme secara menyeluruh. Pertama, tentu saja masalah selera dalam perspektif. Kita tahu bahwa agama ini adalah satu bangunan yang multidimensi, yang begitu kaya nuansa, berbeda dengan ideologi biasa seperti Marxisme, Nazisme, yang umurnya 50 tahunan, paling jauh 100 tahun saja, tapi agama, dia bisa bertahan lebih dari 1000 tahun, karena kandungan yang begitu kaya di dalamnya. Dengan sendirinya, satu analisa yang sifatnya saintifik hanya bisa mengambil sebagian saja dari cara kita memahami agama itu.
Itu satu pendekatan yang bagus, saintifik terhadap agama, tapi sekali lagi dia memang hanya mampu mereduksi sebagian dari agama itu, apalagi jika ingin menjelaskan mengapa agama bisa bertahan panjang sekali sampai sekarang. Saya sendiri lebih memilih pendekatan yang lebih multidimensi, yang lebih eklektik, di samping saintifik pendekatannya, tapi juga pendekatannya lebih hermeneutika, yang lebih interpretasi, melihat situasi seperti puisi. Kita melihat, mencoba menggali kandungan-kandungan moral di sana, kandungan-kandungan spiritual di sana, yang menambah kedalaman kepada hidup kita sendiri, ya. Dan itu satu pandangan, satu pendekatan yang tidak bisa didekati semata-mata dari pendekatan yang sangat saintifik dengan pendekatan yang menurut Karl Popper itu wilayah falsifikasi, ya. Jadi saya melihat gerakan revisionisme ini, gerakan revisionis school ini adalah satu bagian yang memang kuat, iya, tapi hanya mereduksi sebagian saja dari fenomena agama. Hal lain juga yang penting adalah yang perlu direvisi di sini tidak hanya masa awal Islam, yang justru lebih penting lagi revisi pada masa-masa akhir sekarang ini, masa-masa tempat kita hidup ini, untuk menjelaskan, apalagi kalau bisa mencarikan rekomendasi bagaimana caranya mengkonstruksi Islam sesuai dengan masa-masa kejayaannya. Data menunjukkan per hari ini dunia Islam ini terdiri dari 25% populasi di dunia, tapi ia hanya memperoleh 1,4% hadiah Nobel. Jika Nobel patokannya, dan kita jadikan Nobel ini sebagai patokan kultur yang sangat menghargai dan terdepan dalam ilmu pengetahuan, 25% populasi Muslim hanya menghasilkan 1,4% hadiah Nobel. Sementara Yahudi, jumlah populasinya hanya 0,2%, tapi bisa menghasilkan 20% dari hadiah Nobel. Ini satu situasi yang juga perlu penjelasan why, ada apa di sini, dan juga perlu dibuat satu revision dalam cara kita memahami agama. Itu catatan dari saya, tapi sekali lagi, buku Bunim ini buku yang asik dibaca, kaya dengan data, kaya dengan pendekatan, walaupun tentu saja mungkin mereka yang engagementnya pada agama begitu kuat, begitu emosional, tentu mengalami sedikit ketidakpuasan atau terpana dengan pandangan-pandangan yang baru, yang mengejutkan. Itu dari saya. Salam.